Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Jaka Purnama di VBA Excel Indonesia. Di video ketiga ini saya akan sekilas menjelaskan tentang algoritma pemrograman. Jadi sebelum kita bisa membuat sebuah program di VBA Excel, itu kita harus mengerti algoritmanya terlebih dahulu. Apa itu algoritma? Algoritma adalah suatu kumpulan proses untuk menyelesaikan sebuah masalah. Biasanya di pemrograman berisi perintah-perintah, dan perintah-perintah step by step untuk akhirnya untuk menjadikan sebuah program itu berguna gitu. Di sini saya sudah menggambar sebuah flowchart. Jadi algoritma itu bisa digambarkan pada sebuah flowchart. Pada sebuah flowchart ini saya pelajari dulu di waktu kuliah, ya. Ini sebuah flowchart dimulai dengan start, bentuknya seperti ini. Jadi ketika kita mau bikin program nih, programnya agak ribet gitu kan. Kalau programnya gampang aja, nggak perlu repot-repot bikin flowchart. Tapi kalau sudah agak kompleks, kita sebaiknya memakai flowchart. Nah, ini dimulainya dengan start, bentuknya seperti ini. Bentuknya seperti kapsul ya. Ini lonjong seperti ini. Terus oh iya, sebelumnya untuk menggambar flowchart bisa menggunakan manual ya, pakai kertas, pulpen sendiri. Terus ada juga software, beberapa software seperti Visio, ini pakai Hydro Max. Ini trial version ya. Saya khusus tadi install untuk membuat video ini. Sini ada save-nya yang sudah bisa langsung digunakan gitu kan. Di sini ada start, bentuknya seperti ini. Ini ada deklarasi ya, deklarasi. Jadi dalam algoritma pemrograman itu pasti ada yang namanya variables. Variables itu karakter pengganti dari sebuah nilai. Misalkan nilainya 10, itu dimasukkan ke A misalkan. Jadi A sama dengan 10. Atau di sini kita lihat X sama dengan 5. Jadi dari kanan ke kiri. Jadi kanan itu isinya, X itu gambarannya gitu. Variabelnya. Jadi di dalam X ini terdapat nilai 5. Seperti itu. Ingat dari kanan ke kiri. Dari kanan ke kiri. Saya dulu memberitahu teman saya tentang ini ya. Kadang-kadang masih aja ada yang bingung gitu, dari kanan ke kiri. Jadi isinya kanan, penggantinya kiri. Jadi X sama dengan 5. Dalam X ini terdapat nilai 5. Itu aja yang harus diingat gitu kan. Di flowchart ini saya menggambarkan tentang pengecekan dan penggantian lampu di beberapa kamar. Sini saya punya 5 kamar ya. Kamar. Dalam algoritma terdapat yang namanya decision, atau kita kenal dengan if. Jadi pemilihan gitu kan. Dalam suatu keadaan, apakah keadaannya memenuhi atau tidak gitu kan. Misalkan ini jangan dilihat dulu, ini perulangan ya, nanti saya jelaskan. Misalkan kita start, ada 5 kamar, terus periksa lampu. Ini bebas, kamar mana saja, ke 1, sudah ke 3, ke 4. Terus jika lampu rusak, jika iya, tuh kita mengganti lampu. Terus selesai. Sini, ini jangan dulu dilihat. Terus jika lampunya tidak rusak, ya udah selesai, nggak perlu diganti. Gitu. Terus itu untuk satu kamar kan. Untuk 5 kamar, jadi kamar ke 1. Jadi kamar ke 1 kita periksa lampunya. Apakah dia rusak atau enggak. Sekitar seperti ini. Terus ke next X.
Jadi kalau dalam sebuah perulangan itu jika nomor 1 sudah selesai, dia ke next. Jadi kalau 1 udah, berarti kedua. Jadi pertama kita masuk ke kamar 1, periksa lampu, terus lampunya rusak atau enggak. Jika enggak, langsung ke kamar 2, periksa lampu lagi. Terus lampunya misalkan rusak, ya ganti lampu. Terus ke kamar 3, seperti itu sampai beres gitu. 5 kamar udah selesai. Terus stop, kita berhenti kerja, berhenti memeriksa kamar karena kamarnya 5. Terus ada juga sebuah prosedur. Ya, ini poin-poin yang kira-kira akan saya gunakan di VBA Excel. Soalnya algoritma pemrograman itu luas gitu kan. Ada print, ada input data, ada dokumen. Ini lihat saja di sini banyak sekali ininya, save-nya ya, bentuk-bentuknya seperti ini. Tapi ini saya hanya sekilas saja. Untuk memperdalam algoritma Anda bisa pelajari sendiri ya, di search aja di Google, itu udah banyak sekali orang yang menjelaskan tentang ini gitu. Terus ini ganti merek prosedur. Misalkan kita lampu rusak, iya gitu kan. Terus mau ganti atau enggak. Di sini di dalam prosedur biasanya ada proses lain gitu kan. Jika kamarnya gede, misalkan di sini kita ada program lain gitu kan, program lain misalkan seperti ini ya. Saya langsung bisa omongkan saja atau dengan kata-kata saja ya, nggak ditulis ininya. Misalkan di prosedur ganti merek lampu ini, jika ruangannya besar, ganti dengan merek A. Misalkan. Jika ruangannya kecil, kamarnya kecil, diganti dengan merek B. Misalkan. Soalnya dilihat dari intensitas keterangannya, intensitas cahayanya seperti apa. Ya, nanti kita ganti. Misalkan seperti itu prosedur yang ada di dalamnya. Ini bisa ditempel di sini. Nah, jadi di antara ini atau pengganti ini. Seperti itu. Bisa dipanggil prosedurnya. Jadi dia program tersendiri gitu. Ini kita bikin program nih. Nah, program seperti ini. Kita mau masukin prosedur. Kita tinggal bikin program prosedur ini di subline, misalkan kalau di VBA Excel, terus dipanggil ke sini, bisa seperti itu. Mungkin itu saja. Saya rasa udah cukup. Semoga mengerti ya. Jadi yang paling penting itu if ya, decision ini, terus ada perulangan. Satu lagi variabel yang banyak. Misalkan variabelnya kamar X1, X2, X3, X4, X5 itu namanya array. Array ini juga nanti saya akan gunakan di pemrograman VBA Excel ini. Mungkin segitu aja ya. Saya rasa udah jelas. Jika kurang jelas boleh ditanyakan di komentar, baik di komentar di YouTube-nya atau komentar di Facebook fan solusi Microsoft Excel atau VBA Excel Indonesia. Mungkin segitu saja. Semoga bermanfaat. Jangan lupa like dan subscribe channel VBA Excel Indonesia. Terima kasih.